Kitab suci itu adalah fiksi. Anda percaya pada fiksi? Pakar logika Indonesia Lawyers Club, Mas Rocky Gerung, seputar kitab suci dan fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Anda percaya pada fiksi, dan Anda dituntun oleh kepercayaan itu. Yang gagal ditangkap oleh banyak orang dari pernyataan Mas Rocky adalah logikanya gitu. Dia sebenarnya punya premis di situ yang terbentuk dalam hubungan kausalitas jika maka. Kita dengar sekali lagi ya. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Nah, jika ya kan, dia mengatakan bahwa jika definisi fiksi adalah bla bla bla, maka baru apa kondisinya. Nah, berarti ada prakondisi di situ yang harus terus kita pegang tuh sampai maut memisahkan. Nggak boleh ditinggal, nggak boleh dilupakan begitu saja. Kayak misalnya Anda lagi PDKT ya, terus Anda bilang ke doi, kalau lo udah pasti nerima, gue tembak nih. Nah, ada prakondisi di sana ya kan? Ada prasyarat kondisi untuk sampai pada kesimpulan. Kalau misalnya doi bilang, oke, gue pasti nerima, baru Anda nembak, ya kan? Misalnya doi jawab, oke, gue pasti nerima, baru Anda nembak, ya kan? Nah, jadi prakondisi ini harus dipenuhi dulu, baru kesimpulannya terjadi. Begitu juga dengan pernyataan Rocky. Jika definisi fiksi yang dipakai adalah mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Banyak orang yang nggak setuju sama Rocky gagal paham nih melihat premis ini. Contohnya Felix Yao. Tapi bila Al-Quran dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat fiksi, tentu saja ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Nah, sekarang kita lihat premisnya Felix Yao ya. Dia bilang, kalau Quran dikategorikan fiksi, maka itu salah. Karena Quran itu ranahnya Allah, bukan manusia. Nah, padahal kalau kita balik ke premisnya Rocky, apa yang menjadi ranah Allah itu kan belum tentu tidak bisa mengaktifkan imajinasi kan? Bisa saja mengaktifkan imajinasi. Maka tetap bisa berlaku definisi fiksinya versi Rocky. Nah, premisnya Felix gagal menegasi premisnya Rocky. Dan banyak sekali saya lihat orang yang gagal paham di sini nih terhadap premis-premisnya Rocky. Karena dia memberikan kondisi definisi versi dia terhadap kata fiksi. Baru kemudian dia mengkategorikan Quran atau kitab suci sebagai fiksi. Tapi saya paham banget keberatan orang-orang yang nggak sepakat dengan Rocky. Mereka nggak terima kalau kitab suci disamakan dengan buku-buku fiksi populer kayak Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Karena mereka berangkat dari prinsip bahwa kitab suci tidak boleh disamakan dengan apapun juga. Kalau bisa dia tidak disebut buku, dan bahan pembuatnya juga bukan kertas. Makanya ketika ada sobekan lembaran kitab suci yang dipakai untuk jadi trompet, mainan trompet tahun baru tuh, ngomel deh satu negara. Ini juga saya bisa ngerti banget nih. Karena memang intersubjective reality itu punya keterbatasan penerimaan, jangkauan penerimaan di ranah individual. Intersubjective reality dijaga oleh apa yang disebut dengan intersubjective value, yakni kondisi ketika sebagian besar anggota kelompok sepakat ada sebuah nilai yang diyakini bersama, sehingga nilai tersebut menjadi nilai yang penting di dalam kelompok. Nilai kelompok ini membentuk apa yang disebut dengan realita kelompok atau intersubjective reality. Misalnya saja kitab suci tadi ya, sebagai sebuah buku atau sebuah kertas itu dilihat dengan cara yang berbeda oleh mereka yang mengimani kitab suci tersebut. Dia tidak bisa dilihat sebagai buku yang sama dengan buku yang lain atau kertas yang sama dengan kertas yang lain. Tetapi kelompok lain yang tidak mengimani kitab suci tersebut tidak melihat realita itu gitu. Nah, untuk yang mengimani tadi, mereka nggak akan terima kalau kitab suci itu dijadikan trompet atau bungkus gorengan gitu ya.
Tapi kelompok lain ya biasa aja, karena mereka melihatnya realitanya berbeda gitu. Kitab suci itu menjadi buku saja gitu, tidak sama magisnya dengan perspektif realita yang dipakai oleh kelompok yang mengimaninya. Contoh lainnya adalah cewek cakep di mata cowok yang naksir dia. Di mata orang lain yang nggak naksir, ya dia nggak cakep-cakep amat sih gitu kan. Tapi di mata cowok yang naksir dia ya cakep. Bahkan orang bisa berdebat kan soal cakapan Raisa atau Isyana misalnya. Sekarang balik ke pernyataan saya sebelumnya. Intersubjective reality punya keterbatasan jangkauan penerimaan di ranah individual. Maksudnya gimana tuh? Ya kan nggak semua individu menerima realita itu. Seperti contoh-contoh yang udah saya sebutkan sebelumnya. Hanya mereka yang memegang nilai kelompok atau intersubjective value yang bisa menerima realita itu. Baiknya sih kita menyikapi ini dengan menghormati hak asasi orang untuk memilih, mempercayai intersubjective reality sesuai dengan kehendaknya masing-masing.